Oke, halo semuanya. Hari ini kita akan ngerjain soal C, Beer and Poker dari Codeforce round 318 div 2. Langsung kita baca aja soalnya. Limak is an old brown bear. He often plays poker with his friends. Today, they went to a casino. There are n players, including Limak himself, and right now, all of them have bets on the table. Each of them has bet with size AI dollars. Each player can double his bid any number of times and triple his bid any number of times. The casino has a great jackpot for making all bids equal. Is it possible that Rimac and his friends will win a jackpot? Oke, di sini inputnya pertama sebuah bilangan integer n, kemudian baris kedua yaitu n buah bilangan bulat. Nah, outputnya yes kalau if players can make their bids become equal or no otherwise. Oke, di sini contoh inputnya pertama n-nya 4. Jadi pada dasarnya kita diberi array berukuran 4. Wait. Oke. Oke, kita bahas di sini aja. Jadi kita diberi sebuah array dengan ukuran 4, elemennya ada 75, 150, 75, dan 50. Nah, apakah array ini bisa kita buat jadi sama semua elemennya dengan melakukan operasi-operasi yaitu pengkalian 2 atau pengkalian 3 dari tiap elemennya. Sebagai contoh di sini kita bisa lakukan operasi pada elemen pertama yaitu 75, kita bisa kali 2 menjadi 150. Untuk elemen kedua kita bisa diamkan saja. Kemudian untuk elemen ketiga bisa kita kali 2 menjadi 150. Lalu untuk elemen keempat kita bisa kali 3 menjadi 150. Nah, untuk kasus ini array-nya bisa kita buat menjadi sama semua, berarti outputnya nanti adalah yes. Dan untuk contoh input kedua itu di sini array berukuran 3, elemennya ada 100, 150, 250. Ini jawabannya nanti adalah no karena dengan melakukan operasi bagaimanapun kita tidak bisa membuat array ini menjadi sama semua. Nah, gimana kita bisa tahu apakah array-nya itu bisa menjadi sama semua atau tidak dengan melakukan operasi pengkalian 2 atau pengkalian 3 dari tiap elemennya. Oke, langsung aja kita bahas. Jadi suatu bilangan bulat itu kan bisa direpresentasikan sebagai sebuah faktorisasi primanya. Sebagai contoh, 75 itu faktorisasi primanya adalah 3 kali 5 pangkat 2. Kemudian 150 itu faktorisasi primanya yaitu 2 kali 3 kali 5 pangkat 2. Kemudian 50 faktorisasi primanya yaitu 2 kali 5 pangkat 2. Nah, setelah kita representasikan dalam faktorisasi primanya, kemudian kita hilangkan faktor 2 dan 3-nya dari tiap-tiap elemen di array ini. Sebagai contoh di sini 75, di sini ada faktor 3, nah, maka kita hilangkan faktor 3-nya. Kemudian 150 ada faktor 2 dan 3, maka kita hilangkan. Kemudian 50 ada faktor 2, maka kita hilangkan. Nah, di sini tersisa faktorisasi primanya menjadi sama semua, yaitu 5 pangkat 2. Nah, karena sama semua, maka hasilnya adalah yes. Kenapa? Karena
karena kita bisa menyesuaikan pengkalian dua. Nanti kita bisa menyesuaikan untuk faktor 2 dan 3-nya sehingga semuanya menjadi sama begitu. Karena kan untuk operasinya kita bisa melakukan operasi pengkalian 2 atau pengkalian 3 sebanyak apapun yang kita perlukan. Jadi nanti kita bisa eh, tambahin aja, misal mau kali 2 ya tinggal tambahin faktor 2. Kalau mau kali 3 berarti tinggal tambahin faktor 3. Mau kali 3 lagi berarti nanti jadi 3 pangkat 2 gitu. Nah, terus lakukan operasi sedemikian sehingga eh, faktorisasi primanya jadi sama semua. Jadi kalau sisanya ini udah sama semua berarti jawabannya adalah yes. Kemudian kita lihat contoh input kedua yaitu ada 100. Itu faktorisasi primanya yaitu 2 kali 2 pangkat 2 kali 5 pangkat 2. Lalu 150 itu ada 2 kali 3 kali 5 pangkat 2. Lalu 250 itu ada 2 kali 5 pangkat 3. Nah, sama seperti tadi kita hilangkan faktor 2 dan 3-nya. Ini hilang, ini hilang, ini hilang. Nah, di sini setelah dihilangkan faktor 2 dan 3-nya, yang tersisa ada yang berbeda, yaitu di sini ada 5 pangkat 3 dan ada 5 pangkat 2. Nah, karena ada yang berbeda, maka outputnya adalah no. Karena bagaimanapun kita melakukan operasi pengkalian 2 ataupun pengkalian 3, nantinya elemennya tidak mungkin menghasilkan angka yang sama. Seperti itu. Jadi begitu idenya, kita bisa langsung coding aja. Pertama kita baca bilangan bulat M. Lalu kita siapkan array. Array A berukuran di sini maksimal 10 pangkat 5 ya. Kita siapkan array-nya berukuran 10 pangkat 5. Oke. Kita baca elemen array-nya satu persatu. Oke, setelah kita baca satu buah elemen dari array-nya, langsung kita hilangkan faktor 2 dan 3-nya. Nah, caranya gimana? Pertama kita hilangkan faktor 2-nya dulu, yaitu dengan cara selama bilangan tersebut masih habis dibagi dengan 2, maka kita bagi bilangan tersebut dengan 2 terus. Jadi while AI itu modulo 2 hasilnya 0, atau dengan kata lain AI habis dibagi 2, maka kita bagi AI dengan 2. Nah, ini nanti akan berhenti ketika AI sudah tidak habis dibagi dengan 2. Selanjutnya, kita hilangkan faktor 3 dengan cara yang mirip, yaitu selama AI habis dibagi 3, maka kita bagi AI dengan 3. Nah, setelah ini maka AI sudah hilang faktor 2 dan 3-nya. Nah, setelah itu kita cek apakah sisanya sisa elemen array-nya apakah sama semua atau tidak. Perlu diperhatikan di sini indeksnya dimulai dari 1 ya. Karena kita akan membandingkan dengan elemen sebelumnya. Kalau AI tidak sama dengan AI-1, kalau langsung kita keluarkan no. Dan kita berhentikan programnya. Nah, kalau sampai pada iterasi terakhir atau elemen array terakhir elemennya masih sama semua, maka kita keluarkan yes. Oke, kita coba jalankan input pertama. Oke, betul.
Kemudian kita coba jalankan input kedua. Oke, betul. Kita coba submit. Problem C. Oke, kita submit. Oke, jadi sebelumnya aku udah AC. Oke, accepted. Terima kasih.